Allah. Kasih tahu teman-teman 2 menit lagi.
Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengerin pertanyaannya. Ya. Al-Muntaqoriben dalam satu kata. Ya, oke. Sekarang andai kata saya tanya, Misakokum, bagaimana bacaan Abu Amr? Misakokum. Oke, saya tunjuk dulu. Citra Nurani. Halo, Citra Nurani. Tolong apa gambarnya dimunculin semua. Halo. Nyambung nggak ini orangnya? Bosmannya siapa ini? Ini apa? Apa B? Kalau Citra Nurani kelas apa? Kelas A. Kosmanya siapa? Kosmanya beliau. Dia juga. Iya, Pak. Coba Kosmanya malah kayak Mungkin begini gimana? jaringan, Pak. Ya. Oke, Deba Hazimat. Ya. Misakokum. Bagaimana bacaan Abu Amr? Lafaz lafaz mitsaqakum Abu Amr, riwayat Abu Amr Imam Ad-Duri membaca dengan keduanya membaca dengan Riwayat izhar. Abu Amr itu gimana itu? Balik-balik gitu. Ayo. Bacaan Abu Amr lafaz mitsaqakum dibaca izhar. Apanya yang izhar, Neng? Izhar kan banyak. Mengizharkan qaf, mengizharkan huruf qafnya, Pak. Mengizharkan huruf qafnya ke dalam. Ya sudah, kita anggap aja paham. Mengizharkan lah. Asusi idgham kabir. Untuk bacaan Asusi, kenapa tidak mengidghamkan huruf qafnya? Karena Asusi memiliki syarat tertentu untuk mengidghamkan huruf qaf tersebut, sebab syaratnya yaitu sebelum huruf qaf harus berupa hidup, sedangkan lafaz mitsaqakum sebelum huruf qafnya itu adalah alif, yakni bukan huruf hidup. Lalu, oh iya, itu. Udah situ, Pak. Memang syaratnya apa aja sih? Syarat Asusi mengidghamkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dalam idgham kabir, ya, yang pertama, huruf pertamanya yang diidghamkan adalah berupa cara huruf jawabnya. Halo. Cara Iya, Pak. jawabnya. Syarat Asusi mengidghamkan qaf ke dalam kaf pada mutaqoribin dalam satu kata. Lo gitu. Jadi ngerti. Oh iya. Ini langsung kaf. Nanti kaf ketemu di Parung, kafnya ketemu di Depok, terus gimana? Syaratnya apa? Sebelum kaf. Nah, Sebelum ya, nah, tolong ini siapa anunya? Kalau gitu yang tadi Kosma yang nggak nyambung tadi siapa tadi? Mbak Citra. Nah, tolong wakilnya ada. Ini kalau setiap belajar kayak gini dengan alasan nggak nyambung kan kacau.
Siapa wakilnya? Dia yang A apa yang B? Iya Pak, baik nanti dicatat. Ini siapa ini yang nyatat? Wakilnya Pak. Ya wakilnya, tolong dicatat ini sampai ini. Diba ini kasih tengah. Karena tadi kan kurang pengertiannya itu harus dalam mutakoripin dalam satu kata. Kasih setengah. Terima kasih Oke. Bapak. Sekarang oke, sekarang mutakoripin dan dua kata. Ya. Ba'dadzalika. Ba'dadzalika. Itu saya kasih kesempatan 1 menit. Ba'dadzalika. Itu yang di mana ya. Bacaan Abu Amr. Gimana? Udah. Berapa kisarannya? Habisnya gede ini, Iya, 12. ya. Itu dengan tukangnya sudah. Kan dengan tukang gali. Dia kan ayam. Nah, itu sampai permukaan tanah aja ini. Ayam. Nah iya berarti kan sampai nanti terusannya kan ke atasnya tembok itu sudah sampai mana? Hebel, meter setengah, udah emang hebel. Oh, hebelnya berapa ke atasnya? Pagar kan tinggal nerusin kalau bikin rumah. Ini kok pagar gimana sih? Ya ini bukan pagar. Kalau ini kan bentuk badan rumah. Misalnya badan rumahnya kalau saya kasih 1,5 meter dulu, kalau Bapak mau bikin rumah tinggal nerusin aja nantinya. Ini kan pondasinya udah badan rumah, Pak. Ya, ini bukan kayak badan rumahnya baru setengah. Kalau Bapak mau bikin rumah ya tinggal lagi gitu. Kalau andai kata fondasinya aja, Ini sebenarnya dibuat. hebelnya mana? Ini Pak. Ini dengan tukangnya dong berarti Ya, kan. tukangnya, Ya berarti ini Ini kan kisaran perkiraan. enggak kisarannya berarti 50-an. Ya udah, oke tahu ya perkiraannya. Nanti yang mana yang didulukan ya kita belum bisa nanti musyawarah saya akan masih belajar nanti saya gimana teknisnya terus material-material di sana kan kita belum tempatnya kan belum tahu lah apa kita aduh itu dulu terus nanti tinggal angkat gitu loh ya toh terus kita dulu itu Pak RT-nya ikut campur nggak kan kemarin ketemu kan anyway nah, oke berarti 50-an sekitar 50 ya kisaran nanti tekniknya itu kan dengan hebelnya hebel ya sudah caranya tahu lah namanya kisaran aja kok ya terus rumah kemarin udah dikasih berapa hari udah 6 hari
kurang saya bilang ada uang cash 2 hari. Iya. Kurang 2 hari. 2 hari dengan enggak 2 hari itu dengan, sampai hari Minggu kan Hari Sabtu. sampai hari Sabtu. Ya udah nanti sekarang udah nggak ada yang kerja di sana. Baru mengukur. Ukur apa? Pedangnya mana? Yang ini tadi. Iya. Oh, gitu. Ibu saya bilang Bang Peter sekarang ke Palung aja. Narik pedang gimana maksudnya? Yang ngukur. Oh gitu. Ya udah. Kalau gitu patokannya. Pak RT, Bu RT udah tahu kan? Ya udah. Iya sudah. Kalau gitu patokannya. Mangga. Kalau ketemu saya, kalau sudah diambil uang cashnya kan tinggal ambil. Kurang 2 hari ya. 2 hari itu berapa sih? 590. Ini aja dia khawatir nggak apa itu nggak sempet ngambil gitu loh. Berapa berarti 500? Tuh. Ini tolong maaf. Tuh. Wah, nih. Ya, 4, 5. Oke. 590. Nah, ini 10. Ya, enggak. Ya. Itu apa nutupnya yang benar, soalnya kalau nggak benar apa itu ya buka sendiri, coba dilihat apanya gitu. Buka. Halo. Oke, Mbak Dadalika, Anissa, Okta. Ya, yang benar. Mbak Dadalika dilarang mengidghamkannya, dibacanya di izhar, Pak. Apa Idar? Maaf Pak, tadi ada tamu Pak, maaf Pak. Tadi bacanya diidghamkan, dilarang diizhar karena bila da yang difathahkan itu terletak sesudah huruf mati, maka itu dilarang mengidghamkannya. Larang diidgham. Tadi katanya idgham. Ulangi, jawabannya gimana? Bacanya bila ba'da zalika dibaca izhar karena bila da yang di fathah terletak sesudah huruf mati. Bila dibaca idgham itu apabila salah satu huruf 10 yaitu yang di sini huruf da tidak berharakat fathah yang terletak sesudah huruf mati, Pak. Nah, ini kasusnya, peristiwanya dalnya ini kasusnya dalnya fathah sebelumnya hurufnya mati. Jadi seharusnya caranya ya diurai dulu riwayat ini ya Abu Amr riwayat Ad-Duri baca
Izhar. Ya, sudah, oke. Astusi, nah gitu ya. Tidak mengidghamkan, nah gitu loh. Dalnya ke dalam, ya, dal ke dalam dal, karena dalnya berharokat fathah yang terletak sudah huruf mati. Itu maksudnya. Walhasil, baik Aduri maupun Astusi membaca dengan izhar. Nah, gitu. Iya, Pak. Oke, oke, dapat setengah. Tolong, siapa ini? Halo. Anissa. Iya, Pak. Ya. Anissa. 7A, Kosmanya Pak. siapa? Nah, Kosmanya ya dapat poin setengah. Oke. Nah, sekarang lanjutannya, ya, pertanyaannya. Wa idzan nufusu zuwijat. Ya. Wa idzan nufusu zuwijat. Oke. Kita langsung aja ke Asusti. Ya. Itu ya, wa idzan nufusu zuwijat, pertanyaannya ya. Untuk Asusi aja udah. Lailatu tadi apa B tadi? Tadi A. Halo? Tadi A. Oke, sekarang yang B. Lailatus Tifa. Dah. Wa idzan nufusu zuwijat, bagaimana bacaan Asusi? Halo? Nyambung nggak ini? Siapa yang saya tunjuk tadi? Bapak hadir. Halo? Halo, Pak. Halo, Bapak. Ya. Dimunculkan. Ya, mohon maaf, Bapak, ini saya matikan dulu sembari berbicara karena agak terputus kalau dinyalakan kameranya. Oke, silakan. Halo? Oke, Kosmanya B siapa? Hadir Bapak. Kosma B siapa kok hadir? Cocok Fatimah nggak Bapak. pertanyaan? Fatimah Bapak. Nah kan gitu. Apa? Hadir. Tuh, coba. Ini B ya. Ya. Tolong dicatat sampai ini tadi. Lailatul Syifa ya. Iya, baik, Bapak. Tidak bisa jawab. Tulis saja. Oke, sekarang saya tunjuk yang lain. Yang B juga. Ya, Harfani. Hadiroh, Bapak. Ya, silakan. Baik, Bagaimana bacaan Fa'idan nufusu zuwijat untuk bacaan Asusi? Baik, Bapak. Untuk lafaz wa idan nafsu suzuwijat,
La ilaha illallah, mana ada dalam Al-Quran nafsu neng, nafsu zuwijat. Nufusu zuwijat neng, la ilaha illallah. Anda berarti nggak pernah baca Quran ini, la ilaha illallah. Masih fiiki wa idal nafsu. Untuk lafaz wa idan nafs. La ilaha illallah. Udah ganti aja neng, Anda nggak terlalu jauh. Lia Nurlia Aziza. Hadir Bapak. Tolong ini tadi siapa? Yang B ya, siapa yang barusan ini tadi? Nggak bisa jawab. Dicatat. Baik, Bapak. Siapa ini yang 17? Iya Bapak. Ayo, silakan. Wa idzan nufusu zuwijat. Untuk lafaz wa idzan nufusu zuwijat, Asusi membacanya dengan al-idgham, Pak. Nah, oke, ya. Nah, itu berarti bacanya gimana? Wa idzan nufuzu wijat. Gitu, Pak. La ilaha illallah, neng. Anda itu kalau kabir kayak gini gimana ceritanya? Ilmu kafir itu apa? Oke, siapa yang bisa? Maidan nufusu. Maidan nufusu zuwijat. Ayo, silakan. Saya Pak, Ya, siapa namanya? Ayat Tunisa Pak. Bisa. Ayo, silakan, Neng. Asusi membaca dengan idgham Pak. Ya. Terus prakteknya gimana? Cara bacanya wa idzan nufuzu wijat. Nah, kan kayak gitu itu gimana? Nufuzu wijat itu gimana ceritanya? Coba asalnya gimana sih? Coba lafadznya gimana? Wa idzan nufusu zuwijat. Nah, terus ketika diidghamkan gimana bacanya? Sin diidghamkan ke dalam zai. Wa idzan nufuzu wijat. Gimana? Nufuzu Wa idzan wijat. nufusu Mana ya? Udah saya kasih tahu aja. Wa idzan nufuzu wijat. Nah, huruf mat wawu nufuzu itu kan boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Berarti wa idzan nufuzu wijat boleh 4 harokat. Wa idzan nufuzu wijat boleh 6 harokat. Wa idzan nufuzu wijat. Kenapa boleh 3 wajah baca? Karena hukumnya sebagai mat alif ini sukun. Kenapa mat alif sukun? Karena huruf pertama yang diidghamkan itu sebelum diidghamkan itu harus dimatikan dulu. Fusu tinya dimatikan dulu. Matinya namanya datang kemudian atau arid. Berarti setelah huruf mat berupa huruf mati tidak asli karena peristiwa idgham kabir, maka dia dihukumi mat alif sukun. Karena mat alif sukun, huruf mat sebelumnya, berarti dalam hal ini huruf mat wawu boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Wa idzan nufuzu wijat 2 harokat. Wa idzan nufuzu wijat 4 harokat. Wa idzan nufuzu wijat. Anda kan pernah fihi huda, fihi huda, fihi huda, fihi huda.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Tuh, itu loh. Nah, baru ingat kembali kan? Tuh. Nah, yang penting apa? Udah pernah ingat kembali bahwa apa idgham kabir ya. Idgham kabir itu huruf pertamanya diidghamkan. Oke. Kalau gitu tolong. Nah, ini kalau itu memperkenalkan aja kalau gitu. Hak kinayah ya. Hak kinayah itu tolong ya dibaca halaman 30 halaman 34. Tolong Neng. Dibaca ya. Halaman 35. Halo. Iya, Udah Pak. ketemu? Pak. Ya. Sudah, Pak. Halaman 35. Tolong dibaca bentar aja ya karena sebetulnya tadi kalau sudah kinayah itu hanya 2 halaman. Saya kasih waktu 4 menit, Neng. 1, 2, 3.
Halo, sudah ya? Oke. Sekarang saya jelaskan dulu. Hak kinayah itu sama dengan hak domir. Hu atau hi, enaknya ngomong ya. Ya, domir yang menunjukkan mufrad mudzakkar, ya, hu atau hi. Oke. Nah, ini di antara bacaan Intan Imam 7 kita sudah kenal ya. Silah hak kinayah. Tanpa silah hak kinayah. Contohnya silah hak kinayah itu lahu, ma, hu-nya itu silah. Silah itu apa? Dihubungkan dengan kalau hu dengan wau tapi dalam ucapannya saja, dalam pelafatannya saja. Tulisannya mah nggak ada. Jadi makanya lahu ma itu nggak perlu ada waunya, tapi hanya bacaannya aja ya dianggap ada wau sukun lahu ma. Kalau kasroha bihi ilmun itu apa disebut apa silah hak kinayahnya haknya dihubungkan dengan ya sukun tapi dalam pelafatannya aja. Jadi bihi ilmun itu tidak perlu ada apa tidak perlu ada ya-nya tapi pelafatannya ada namanya ya lafziyah ya dalam pelafatannya doang ya. Nah, itu namanya apa? Silah hak kinayah. Coba dilihat di halaman apa 35. Silah hak kinayah itu biasa disebut juga apa? Halo. Atau mat. Atau mat hak kinayah. Nah, lawannya tanpa silah hak kinayah. Biasa disebut juga apa? Kosor atau ikhtilas. Kosor hak kinayah atau ikhtilas hak kinayah. ya. Nah, itu istilah kayak gitu harus tahu. Jadi kosor di sini bukan huruf mat ya. Kalau huruf mat kosor itu 2 harokat. Kalau ini tidak 2 harokat karena dia tanpa menghubungkan ya. Berarti tanpa menghubungkan dengan kalau bihi ilmu atau lah apa ya min husmuhu mamanya. Min husmu itu haknya tidak disilahkan ya dengan wau dalam pengucapannya tidak. Tapi min husmu tanpa berarti kalau nggak ada panjang tanpa manjangan berarti nggak ada hurufnya. Kalau nggak ada hurufnya kosor kok 2 harokat nggak mungkin. Yang ada kosor 2 harokat kalau ada hurufnya. Ini tanpa silah berarti nggak ada hurufnya. Oke. Nah, itu untuk aja. Di sini yang penting ya lafaz-lafaz tertentu di antaranya adalah apa? Yardohu apa ya'tihi apa yu'addihi ya. Yu'addihi itu apa dibilang untuk aduri menurut aduri apa dia? Apa? Sukun hak kinayah. Sukun hak kinayah. Berarti apa? Yu'addihi. Bacanya gimana? Yu'addi. Mati. Nah, rupanya hak kinayah itu ada yang disukun. Terus wayat takhi. Kalau kita hafaz kan wayat takhi faulaika tahu-tahu untuk Abu Amr bacanya apa? Qafnya di kasroh, hak kinayahnya disukun. Wayat apa? Wayat takih gitu kan? Nah, lain ya bacaannya. Nah, oke. Umpamanya lagi yang lain yardohu itu ketinggalan. Yang penting kayak gitu. Tapi yang agak lain lah itu coba dilihat arji. Kalau kita hafaz kan qalu arji wa akhahu wa arsil fil madaini hasirin. Arji kalau hafaz tahu-tahu apa ini? Kalau Abu Amr apa? Arji'hu. Memakai hamzah. Ada hamzah di antara jim dan ha. Terus hak kinayahnya di doma tanpa silah. Qalu arji'hu wa akhahu wa arsil madain hasan. Oke. Nah, ini supaya tahu nanti ya waktu praktek di kalimat al-farsiyah. Sekarang almat dan koser ya. Tolong, ini mudah sekali nih. Saya kasih 2 menit aja. Tolong.
supaya minggu depan sudah bisa praktek masuk ke Al-Quran. Ayo, mat mutasil dan mat munfasil aja kan itu. Coba, bentar aja, 1 menit aja itu. Yang itu mat munfasil kan? Ayo. Nah, oke. Kalau mat mutasil atau mat wajib mutasil apabila ada huruf mat berupa hamzah, nah sudah. Itu udah maklum ya, kalau Abu Amr berarti Ad-Duri dan Az-Zuhri membaca dengan tawassul sama dengan Hafiz. Oke? Nah, yang mat munfasil dilihat baliknya. Ya, apa mat munfasil? Dirinci. Ad-Duri berapa wajah? 2 wajah, Al-Qasr dan Tawasud, ya. Az-Zuhri berapa? 2 harokat. Oke? Al-Qasr saja. Nah, ingat-ingat. Langsung masuk, ya. 2 hamzah dalam 1 kata. Tolong itu 2 hamzah dalam 1 kata dibaca, saya kasih waktu mana? 2 hamzah dalam 1 kata. Sampai baliknya. Ya. Saya kasih waktu 6 menit, Neng. Mainkan itu stabilo. Kasih tanda-tanda. Satu kata, ya. 2 hamzah dalam 1 kata itu 2 hamzah berjejer. Jejer. AA, AI atau AU. Nah, gitu loh ya. 2 berjejer hamzahnya. Hamzah yang pertama itu mesti berharokat fathah. Ingat-ingat. Berarti di dalam Al-Qur'an ya peristiwanya AA, AI, AU. AA contoh A'andar tahum. Ya toh. A'andar tahum. Contoh aja AA jamiyun ya. A'as faktum ya dan lain-lain ya. Kalau hamzah yang kedua berharokat kasroh a'innakum, a'idha ya. Contoh aja ya. Terus kalau hamzahnya
yang hamzah kedua berharokat dhamma, sekali lagi, hamzah pertama mesti berharokat fathah. Kalau hamzah kedua berharokat dhamma berarti contohnya dalam Al-Qur'an a'unabbiukum, a'unzila, a'ulqiya. Nah, sekarang untuk ya bacaan Abu Amr ya hamzah keduanya ya bukan hamzah pertama ya. Hamzah pertama mesti tidak berubah. Kalau nggak berubah namanya takik. Ya. Takik itu bunyinya berarti A atau ya, A. Nah, tapi hamzah kedua dia dibaca tashil. Lalu dibaca tashil kemarin kenapa? Yang mempunyai bacaan tashil itu hanya huruf hamzah. Selain huruf hamzah tidak ada bacaan tashil. Tashil itu apa sih? Bunyi huruf hamzah. Kalau hamzahnya berharokat fathah, bunyinya dicampur antara hamzah yang berharokat fathah dicampur alif. Berarti kalau hamzah berharokat fathah A dicampur alif menjadi A. Nah, tuh. Makanya kita sebut di sini samar. Ya toh? Ini untuk memudahkan aja, itu akal-akalan saya aja supaya bisa langsung membayangkan. Walaupun nggak tepat ya dalam bahasa Indonesia ya minimal akan apa menuntun kita, oh jadi hamzah yang berharokat fathah kalau dibaca tashil itu bunyinya samar, bukan persis. Nah, kalau hamzahnya berharokat kasroh, bunyinya hamzah yang berharokat fathah kasroh dicampur ya. Kalau hamzah berharokat kasroh i dicampur ya berarti hi, kayak orang jijik itu loh. Hi, takut. Nah, kalian kan takut sama cacing. Hi, takut, hi. Nah, itu bunyi. Ya, di sini saya istilahkan hi samar, bukan hi persis, tapi orang hi, loh, gitu loh ya. Oke. Contoh berarti a'innakum, Kalau tadi a'andartahum, loh gitu loh ya. Kalau hamzahnya berharokat dhamma ya, itu berarti antara hamzah yang berharokat dhamma dicampur wawu. Hamzah berharokat dhamma dicampur wawu. Nah tuh. Makanya kita tulis di situ samar. Berarti aunabbiukum, aunzila, aulqiyah. Tuh prakteknya ya. Nah, di sini dua hamzah dalam satu kata ya, ai atau au. Untuk Abu Amr ya, itu ada istilah idkhol atau al-idkhol. Idkhol itu yang dimasukkan antara dua hamzah. Makanya idkhol itu al-idkhol itu singkatan dari idkholul alif bainal hamzataini, memasukkan alif di antara dua hamzah. Lalu kalau AA dimasukin alif di antara dua AA menjadi apa? AA berarti panjangnya menjadi dua harokat, satu alif. AA kalau AI, kalau AU, loh gitu loh. Nah, tapi di sini Neng ya nanti ya itu kalau idkhol. Tapi hamzah yang kedua kita harus tahu. Nah, apa di sini? Kalau AA dan AI itu hamzah keduanya dibaca tashil. Halo, catatan itu kan ada kan? Bawah, ya toh? Nah, hamzahnya kalau berharokat fathah atau kasroh atau domah bahkan ya, itu hamzah keduanya dibaca tashil. Oke? Berarti ai, au. Nah, gitu. Untuk Abu Amr berarti aduri maupun asli. Tapi yang membaca idkhol, nah ini ya. Jadi hamzah kedua mesti baca tashil ya, saya ulangi. Hamzah pertama enggak diutik-utik, dia takik. Takik itu enggak berarti tidak berubah, berarti bunyinya tetap A. Oke?
Nah, yang membaca al-idkhol. Idkhol itu memasukkan alif di antara dua hamzah. Kalau hamzah yang kedua berharokat fathah atau kasroh, ya, AA atau AI berarti a'andartahum, a'innakum, al-kasroh ya, a'innakum. Itu untuk Abu Amr baik Aduri maupun Asusi membaca dengan al-idkhol. Berarti, nah, a'andartahum, hamzah keduanya dibaca tasil, juga memasukkan alif di antara dua hamzah. Berarti apa? Istilahnya tashil hamzah kedua serta al-idkhol. Berarti a'andar tahu berarti menjadi a'andar tahu, ya. Jamiyun, ya. Asfaqtum, ya. Oke. Kalau hamzahnya kasroh, a'innakum, ya, dia hamzah kedua dibaca tasil, hi berarti ya. Terus dimasukin antara dua hamzah itu dengan alif, berarti a'innakum. Tuh, dah ya. A'innakum. Oke. Nah, kalau hamzah keduanya berharokat dhamma, a'ulqiya, ya, a'unzila, itu hamzah kedua tetap baca tasil, oke? Tapi untuk hamzah kedua yang berharokat dhamma itu ada dua wajah. Boleh idkhol, boleh tanpa idkhol. Lalu berarti kalau a'unzila itu boleh a'unzila tanpa idkhol. Tapi hamzah kedua tetap baca tasil, musamar ya. Boleh juga wajah kedua adalah tashil hamzah kedua serta idkhol. Berarti apa? Aunzila, aulqiyah. Nah, oke. Kecuali ada yang tempat-tempat tertentu di sini amantum, ya, apalagi selain amantum apa? Yang B itu, ya, apalagi? Ada lagi lafaz adzakaro ini, ya. Nah, itu seluruh imam qiraat, ya. Itu sudah tahu lah gitu. Udah ya. Ya. Kalau a'immah, ya, khusus, ya, catatan ini ya, apa ini tadi? Halaman 41. Ada catatan apa itu? Adzakaro ini, ya, itu untuk hamzah wasolnya dibaca tasil baina-baina saja. Amintum, ya, di surat itu apa? Abu Amr mentasilkan hamzah kedua tanpa idkhol. Berarti ya itu khusus a'immah ya. Lafaz a'immah ya mentasilkan hamzah kedua dengan tanpa idkhol. Wa ja'alnahum a'immatan. Ada. Oke, sekarang dua hamzah dalam dua kata. Tolong dibaca dua hamzah dalam dua kata ya. Saya kasih waktu. Nah, ini sampai baliknya dua hamzah berbeda. Oke. Ini 1,5. Saya kasih waktu 6 menit lagi. Halo. 6 menit lagi. Ayo. 1, 2, 3. Mainkan ya stabilonya, Neng.
Nah, oke. Ini dua hamzah dalam dua kata. Ya. Dua hamzah dalam dua kata di dalam Al-Quran, itu peristiwanya ada dua hamzah berjejer. Tapi hamzah yang pertama itu sebagai akhir kata, akhir kalimat. Terus hamzah yang kedua itu menjadi awal kata berikutnya. Ya. Lain dengan dua hamzah dalam satu kata nanti. Kalau dalam satu kata itu mesti a, ai, au. Kalau ini ada ya hamzah yang pertama sekali lagi itu menjadi akhir kata. Berarti contoh umpamanya ya. Ja'a ahadun. Ya, ahadun. Ja'a amruna. Ya. Atau dia sama ini. Hamzah yang pertama dan yang kedua itu sama harokatnya. Fathah, fathah, kasroh, kasroh, domah, domah. Nah, yaitu apa? Ja'a amruna, contoh. Haula'i in kuntum. Nah, itu. Apalagi aulia ulaika. Ya, u dengan u. Nah, ini ya untuk bacaan Abu Amr ya itu apa? Halo? Bacaan Abu Amr baca apa? Halo? Dua hamzah, siapa yang bisa? Silakan. Halo? Bacaan Abu Amr dua hamzah dalam dua kata yang sama harokatnya. Hamzah pertama dan kedua fathah-fathah atau kasroh-kasroh atau domah-domah. Bacaan Abu Amr, silakan yang bisa jawab. Alia, Bapak. Apa? Alia. Alia, silakan Neng. Abu Amr membaca dua hamzah dalam dua kata yang sama, yakni dengan membuang hamzah pertama. Gitu, Bapak. Jadi kalau contohnya gimana? Kalau Ja'a amruna gimana bacanya? Jana. Ulangi, enggak jelas, Neng. Ulangi, Ja'a amruna. Ja'amruna. Oke, kalau aulia in kuntum. Aulia in kuntum. Kalau aulia ulaika. Aulia ulaika. Ya, oke. Ini sampai ini. Apa B? Kelas A, Bapak. Kelas A. Tolong dicatat dapat 1 poin. Halo. Dah ya. Oke, dah. Nah, nanti efeknya kalau hamzah yang pertama dibuang, contohnya umpamanya ya ahadun, hamzah yang pertama dibuang menjadi ya ahadun. Nah, itu kayak begitu itu, kalau hamzah pertama dibuang, berarti kan hukumnya menjadi majain fasil. Setelah huruf berupa hamzah, tapi di lain kata. Loh, kalau kayak begini ini, hamzah pertama dibuang menjadi tinggal ya ahadun, hukumnya majain fasil. Kalau majain fasil, nah yuk, tadi, aduri berapa wajah majain fasil? Dua wajah bacaan, Bapak. Dua wajah, kosor dan tawasul. Kalau asusi? Satu wajah bacaan. Itu kosor saja. Loh gitu lah. Jadi rupanya di sini itu kalau sebelumnya mad jaizm fasil, mad wajib mutasil, nggak tahu hukumnya, baca di sini saja langsung nggak akan paham. Jadi kita harus menguasai dulu, oh mad jaizm fasil itu untuk aduli berapa wajah? Oh 2 wajah kosor tawasul. Kalau asusi kosor. Tadi kan sudah kan? Nah gitu loh. Itu sulitnya atau yang perlu diperhatikan dalam belajar ilmu qiraat itu kayak begitu, saling berhubungan karena ini termasuk kaidah usuliyah. Halo, kaidah usuliyah atau kaidah umum. Jadi saling berhubungan. Kalau yang berhubungan dengan farsul huruf itu enak. Maliki, apa itu? Membuang alif setelah mim. Nah, langsung kita tahu,
Oh, Maliki. Tapi yang berhubungan dengan kaidah usuliyah atau kaidah umum masih suka-suka apa? Sana kemari ada saling berkaitan di antara bab satu dengan bab yang lainnya. Nah, ini supaya tahu. Makanya ilmu qiraat itu sebetulnya tidak sulit, cuma harus teliti. Kalau orang biasa teliti, nanti insya Allah di rumah tangga juga teliti. Gitu loh. Oke? Nah, sekarang ya, kalau itu namanya hamzah mughoyar. Ada kan dibaca wa in harfu mantin qabla hamzin mughoyarin. Ya juz qasruhu wal maddu mazala a'dala. Nah, itu bait satibiah yang sangat penting, yaitu apa? Pokoknya ada huruf mat, wa in harfu matin, apabila ada huruf mat, qabla hamzin mughoyarin, terletak sebelum hamzah mughoyar, hamzah yang berubah. Nah, berubahnya hamzah itu ada kalanya baca tasdil. Seharusnya kan tahqiq kan. Nah, kalau tasdil tadi sudah kan dia berubah. Berarti hamzahnya sudah berubah bunyinya. Atau mungkin aja dibuang. Yang asalnya ada menjadi enggak ada. Tadi kan Ja'a Amruna katanya untuk Abu Amr membuang hamzah yang pertama. Berarti hamzahnya kan sudah berubah. Asalnya ada menjadi tidak ada. Namanya mughoyar. Gitu loh ya. Maka huruf matnya sebelumnya yang berupa huruf mat itu boleh ya dianggap apa ya juz qasruhu wal madu mazara adala. Jadi melihat asalnya kalau ya ahadun hamzah yang pertama dibuang ya ahadun, melihat kenyataan sekarang itu mat wajib mat jaiz munfasil karena setelah huruf mat berupa hamzah di lain kata. Tapi melihat asal dia jaa itu apa? Mat wajib mutasil. Nah, gitu loh. Jadi melihatnya, analisisnya, melihat kenyataan sekarang dia mat jaim fasil setelah hamzah yang pertama dibuang. Tapi asalnya kan dia mat wajib. Maka dari itu ya melihat asal mat jaiz, mat wajib mutasil, melihat kenyataan sekarang setelah dibuang hamzah pertama itu hukumnya mat jaiz munfasil. Maka dari itu dua-duanya harus dihargai, tetap dianggap gitu lah ya. Seperti kalian begini loh. Insya Allah Anda kalau sudah nikah punya mertua, punya orang tua. Nah, berarti kalau Anda sudah berumah tangga, orang tuanya menjadi dua. Melihat asal orang tua Anda satu. Kenyataan setelah sudah nikah, orang tuanya dua. Nah, berarti apa? Tetap harus dihargai semuanya karena sekarang orang tuanya menjadi dua gitu loh. Logikanya begitu. Ini juga gitu. Kalau melihat asalnya ja'a akadun sebelum dibuang mat wajib mutasil. Lihat kenyataan setelah hamzah yang pertama dibuang menjadi mat jaim fasil. Berarti nah maka huruf matnya boleh dianggap tetap seperti mat wajib mutasil. Kalau wajib mutasil, aduri dan asli 4 harokat. Kalau melihat asal, melihat kenyataan, dia sekarang wajib fasil. Berarti untuk aduri 2 wajah bacaan, qasor dan tawasud. Terus kalau asusi hanya qasor 2 harokat aja. Nah, itu saripatinya. Oke? Itu harus tahu model kayak gitu. Nah, itu saripati apa? Wa in harfu matin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu mazala antara. Oke, tolong sekarang 2 hamzah dalam 2 kata. Dalam 2 kata tapi yang berbeda. Apa? Yang berbeda harokatnya. Tolong dibaca, saya kasih waktu 2 menit, mudah kok ini. Halaman 41 yang B, Deng. 1, 2, 3. 3 menit, 3 menit.
Nah, oke. Ini dua hamzah dalam dua kata yang berbeda. Kalau yang berbeda, kalau yang pertama fathah, hamzah yang kedua berharokat doma, au. Kalau hamzah berharokat fathah, ya yang kedua asro, itu ai ya. Bukan. Kalau aa, berarti kan yang sama tadi. Udah aa, ai, au, berarti dikurangi berapa? Peristiwanya kalau hamzah berharokat fathah, yang pertama, hamzah yang kedua berharokat doma, itu ada 3. Berarti ada 9 peristiwa. Dikurangi yang hamzahnya dan hamzah pertama dan kedua sama, kurangi 3, tinggal 6. Nah, 6 itu ya berarti ya dikurangi karena ada peristiwa yang enggak sama. Tolong dilihat di situ ya. Kalau hamzah pertama berharokat fathah, hamzah kedua kasroh. Wajah ikhwatun. Itu hamzah kedua dibaca tasil. Jadi ini hamzah yang kedua loh ya. Ya. Bukan hamzah pertama. Kalau yang pertama tadi, kalau yang hamzahnya sama, ya harokatnya hamzah pertama dan kedua sama, yang dibuang hamzah yang pertama. Kalau yang berbeda, hamzah pertama dan kedua harokatnya berbeda, itu yang berubah hamzah yang kedua, yaitu apa? Dibaca tasil. Jadi umpamanya tadi ya ikhwatun, ya ikhwatun, ya tafi aila wal bigo, ya wal bigo tafi aila, hamzah kedua, hamzah pertama tahqiq nggak berubah. Ya. Karena yang berubah lagi apa? Umpamanya ja'a ummatan. Hamzah yang pertama fathah, hamzah kedua doma. Itu juga hamzah keduanya dibaca tasil. Ja'a ummatan. Oke? Nah, sekarang, nah ini kalau yang nomor 3, kalau hamzahnya berharokat doma, yang pertama, yang kedua di berharokat fathah, ya umpamanya ya sufaha u'ala. Nah itu untuk Abu Amr berarti Abdul Asusi mengibtalkan hamzah yang kedua dengan wawu, berarti sufaha uwala, ya umpamanya lagi apa mengibtalkan ya tanasa'u asobna, ya lawalau nasa'u asobna, berarti hamzah kedua diibdalkan dengan wawu, nasa'lau nasa'u wasobna, ya oke, dan lain sama akli, sama wakli, dan lain sebagainya, namanya contoh. Jadi hamzah kedua, kalau hamzah yang pertama berharokat doma, yang kedua fathah, hamzah kedua diibdalkan dengan wawu. Tapi kalau hamzah yang pertama berharokat kasroh, hamzah yang kedua berharokat fathah, ya minas sama ayah. Ini hamzah kedua diibdalkan dengan ya, minas sama iyayah. Nah, itu haulai alihatan, haulai iyalihatan. Oke, nah diibdalkan dengan ya. Nah ini yang punya dua wajah, yaitu ketika hamzah yang pertama berharokat doma, hamzah kedua berharokat doma, ya sebagai contoh ya mayyasha'u ila, waya sama apa itu mastaniyasu'u ilallah, ui, ya ini hamzah keduanya dibaca dengan dua wajah, yaitu hamzah keduanya boleh dibaca tasil, berarti ui, ya berarti apa, ayyuhal mala'u inni, mala'u inni, ayat mayyasha'u hila. Boleh juga dibaca mengibdalkan hamzah yang kedua
diibdalkan dengan apa? Dengan wawu. Mayyasha'uwila. Nah, boleh tasdil hamzah kedua, boleh juga diibdalkan dengan wawu. Itu ya supaya tahu bahwa ini semuanya berhubungan berkaitan dengan kaidah usuliyah. Nanti di sana ya waktu praktek di bab berikutnya itu kita sudah tahu, oh ini kalau ada kayak gini tuh keplain tahu bacaan komplitnya, sempurnanya, ya kita melihat di bab ini. Oke, untuk sementara begitu ya. Ya, nanti minggu depan hamzah mufrad sampai akhir, Neng. Ayo. Coba sampai akhir, sampai halaman berapa itu? Halaman 48, Pak. Hmm. Empat puluh delapan itu apa? Bab apa, Neng? Sebelum idhar idgham. Hardin itu kok. Dulu. Iya, Bapak. Hamzah mufrad aja enggak lah. Tambahlah idgham, idhar dan idgham itu sampai hanya dua hamzah yang sama makrotnya. Idhar dan idgham ya. Sekaligus ya bab imalah, Neng. Halo. Baik, Bapak. Malah ini banyak ya. Tapi kita kan yang penting Pak ngerti nanti, oh jadi ini bacaan ini kok begini itu, oh pabriknya ibaratnya pusatnya untuk mengetahui itu di sini gitu loh. Neng. Oke. Nah, maka tolong ya ini untuk hamzah mufrad, apalagi Idhar idgham dan shogir itu ya, dengan imalah, taklil atau al-fathah. Oke, tolong 3 bab ini dibaca, Neng, supaya kita nanti tinggal mempraktekkan saja. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bapaknya udah keluar ya?